bilafdin wala yaktasil fihi. Iwadon sebagai pengganti, hanya sebagai pengganti an summa yaktasilu dari kalimat summa yaktasilu. Minal janabati, minal janabah, iwadon hanya sebagai pengganti an qawlihi dari sabdanya wahwa junubun. Kalimat wahwa junubun. Wa qaluhu dan pun sabdanya guna di sini wala yaktasil, itu kalimat wala yaktasil itu dalun menunjukkan ala anna nahya atas sungguh larangan tersebut itu an kulli wahidin dari tiap-tiap satu minal amrayni dari dua perkara alan firodi atas penyendiriannya. Kama sebagaimana sesuatu huwa yang adapun dia itu ahadul ihtimalaini salah satu dari dua kemungkinan al-awwalaini yang pertama keduanya fi riwayati summa yaktasilu minhu di dalam riwayat summa yaktasilu minhu. Qala berkatalah dia fi syarhi dalam kitab syarah wa hadan nahyu fil mai al-katsir lil karaha. Wa hada dan pun ini an-nahyu yaitu larangan fil mai dalam air al-katsir yang banyak itu lil karahati lagi kemakruhan. Wa fil mai dan di dalam air al-qalili yang sedikit itu ditahrimi bagi pengharaman. Kenapa itu? Itu sebenarnya melanjutkan itu. Wa dan nahyu sebetulnya fil mai al-katsir wa dan nahyu fil mai al-qalil. Nah, begitu loh. Itu atof. Qailah dikatakan orang la alaihi atasnya innau sungguhnya dia itu yuaddi mengantarkanlah ia ilasti amali lafdin nahyi kepada penggunaan lafaz larangan fi haqiqati dalam hakikatnya wa majazi dan majazinya. Fal ahsanu maka adapun yang lebih ahsan, yang lebih baik itu ayakuna akan adalah dia itu min umumil majazi dari keumuman makna majazi. Wa nahyu dan adapun larangan, sedangkan adapun larangan tersebut itu musta'malun digunakan fi adamil fi dalam peniadaan pekerjaan asyamili yang mengarahkan atau yang mengarah ditahrimi bagi pengharaman. Wa karahatit tanzihi dan makruh tanzih. Fa'ama hukmul ma'i maka adapun hukum air arokidi yang keruh watana jusihi dan kenajisannya bil bauli dengan kencing aumanihi atau ketidaknajisannya. Manihi itu apa ya? Ya maksudnya ketidaknajisan gitu loh. Pencegahannya, larangan. Aumanihi atau larangannya minat tathiri dari bersuci bil iktisali dengan mandi fihi di dalamnya lil janabati bagi janabah atau junub ya itu fa'indal qailina maka menurut orang-orang yang berpendapat
Bi'annahu, dengan sungguh dia itu layun najisu, tidak menajiskanlah ia ilama kecuali sesuatu tughayyiru yang merubahlah ia ahada awsofi akan salah satu sifat-sifatnya. An-nahyu, adapun larangan tersebut anhu darinya itu lita'abudi bagi apa ya, bahasa PUTM susah nih. Lita'abudi itu karena ibadah gitu ya. Karena ta'abud gitu aja. Lita'abudi karena ta'abud artinya bersifat ibadah. Wawa sedangkan dapun dia itu tahirun, bersuci, ya suci fi nafsi dalam dirinya. Ya. Suci ya. Wahada dapun ini itu indal malikiyati, menurut kalangan Malikiyah. Fa'inau maka sungguhnya dia itu ya juzu bolehlah atau huru bersuci bi dengannya. Li'anna nahya karena sungguh larangan tersebut indahum menurut mereka itu lil karohati bagi kemakruhan. Ini bahasa PUTM kita artikan sesuai dengan bahasa PUTM. Ya. Lil karohati karena makruh gitu ya. Lil karohati karena makruh. Li'anna nahya karena sungguhnya larangan tersebut indah menurut mereka itu lil karohati karena makruh. Wa inna dhahiriyati dan menurut kalangan dhahiriyah lah annahu sungguhnya dia itu litahrimi karena haram. Ya, atau karena pengharuman, ya haram maksudnya gitu ya. Wa in kana dan jika adalah annahyu larangan itu ta'abudan bersifat ta'abudi la li ajli tanjisi tidak atau bukan karena najis ya. Lakin al asla oke ya ini innya bukan ini. Wa in kana sekalipun ya, wa innya sekalipun ini. Wa in kana sekalipun adalah annahi larangan tersebut itu ta'abud dan bersifat ta'abudi la li ajlin tanjisi bukan karena najis. Lakin al asla akan tapi asal finnahi dalam larangan tersebut itu at-tahrimu pengharaman. Ini dalil usul fikih ya. Wa ma indaman dan adapun menurut orang farqa yang membedakanlah ia bainal qalili di antara yang sedikit wal kasiri dan yang banyak itu faqalu maka berkatalah mereka in kana jika adalah alma wair itu kasiron banyak wakulun dan adapun tiap-tiap ala aslihi dan adapun tiap-tiap itu ala asli atas asalnya fi haddi dalam batasannya walam tughayyir dan tidak merubahlah ini yang merubah apa ini ya taghayyar ini walam ya taghayyar karena ini enggak ada ininya enggak ada. Kalau tughayyir berarti merubah salah satu. Kalau tughayyir berarti kalau yugoyir berarti najis. Oh ya, taghayyar. Walam yataghayyar dan tidak berubahlah ahadu awsafi salah satu sifat-sifatnya. Bahwa maka adapun dia itu atau hiru suci. Wadalilu dan pendalil alat tahuriyati atas kesuciannya
itu takhsisu hadza. Penghususan ini al-ummi yaitu keumuman hadis maksudnya. Ila annahu hanya saja dia itu qad yuqalu kadang-kadang dikatakanlah idza qultum apabila berkatalah kalian an-nahyu adapun larangan lil karohati karena makruh itu fil kasiri dalam air yang di dalam yang banyak. Ya sorry ya betul. Betul. Fil kasiri di dalam yang banyak. Fala taksiso maka tidak ada penghususanlah itu diumumi hadisil babi bagi keumuman hadis bab tersebut. Wa in kana dan jika adalah almu air itu qalilan sedikit wa kulun dan pun masing-masing itu fi hadi dalam batasannya al asli atas asalnya fanayu maka ada pun larangan tersebut anu darinya itu litahrimi karena haram ya. Idhuwa sebab adapun dia itu ghairu tahirin tidak suci wala mutahhirin dan tidak pula mensucikan. Wahada adapun ini dan adapun ini itu ala aslim atas dasar mereka, atas asal mereka fi kaunin nahi dalam keadaan larangan tersebut itu lin najasati bagi kenajisan. Wa dzukira dan disebutkanlah Bisyari dalam kitab syarah al-aqwalu beberapa pendapat fil bauli dalam kencing fil mai dalam air di dalam kencing fil mai dalam air wa annahu dan sungguh dia itu la yuharramu tidak diharamkanlah dia fil kasi dalam air di dalam yang banyak al-jari ya yang al-jari ya kalau ini berarti oke. Al-jari yang mengalir kama sebagaimana sesuatu ya tadi yang menetapkan akannya mafhumu hadza pemahaman ini al-hadisi yaitu hadis. Wal aula dan pun yang lebih utama itu ijtinabuhu menjauhinya. Amal qalilu adapun yang sedikit al-jari yang mengalir itu fakilah maka dikatakan oranglah yukrahu dimakruhkanlah dia. Wakilah dan dikatakan oranglah yuharramu diharamkanlah dia bahwa sedangkan dapun dia itu al-aula lebih utama. Qultu berkatalah aku balil aula bahkan adapun yang lebih utama itu khilafuhu menyelisihinya. Idzil hadisu sebab adapun hadis tersebut finnahi dalam larangan itu di dalam larangan anil bauli dari kencing itu fima dalam sesuatu la yajri yang tidak mengalirlah dia. Fala yasmulu maka tidak mencakuplah ia ajaria akan yang mengalir qalilan biarpun sedikit karena yang adalah dia itu am kathiron atau yang banyak.
Naam ya. Laukila sekila dikatakan oranglah bil karohati dengan makruh lakana maka adapun dia itu qoriban mendekati. Wain kana dan jika adalah dia itu kasiran banyak, rakidan lagi keruh, fakila maka dikatakan oranglah yukrahu dimakruhkanlah dia mutlakon halnya mutlak. Wakila dan dikatakan oranglah inkana jika adalah dia itu qasidan disengaja illa idza arada kecuali spontanlah dia bahwa sedangkan adapun dia itu fi dalamnya fala karohata maka tidak ada kemakruhanlah itu. Qala berkatalah dia fisya dalam kitab syarah walau qila dan sekila dikatakan oranglah bitahrimi dengan pengharaman lakana maka adalah dia itu azhara lebih jelas wa ufaqa dan lebih disepakati atau lebih cocok ya lebih sepakati li zahirin nahi karena zahirnya larangan tersebut. Li'anna fi karena sungguh dalamnya lah ifsadan terdapat kerusakan atau merusak ya. Kalau kita sandarkan ke lahunya, merusak lahu baginya ala ghairi atas selainnya. Kemudian kalau ini berarti mudoroh berarti adoroh ya. Kalau yadurru berarti apa? Madorot ya. Wa mudorotan. Kalau ini apa namanya itu? Adorro yudirru, adorro yudirru itu ya. Berarti madoro. Kalau mudoroh. Kalau ini bentuknya isim masdar berarti madoro, masdar mimi. Wa madorotan dan memadorotkan lil muslimina bagi kaum muslimin. Wa in kana dan jika adalah dia itu roki dan keruh qalilan lagi sedikit fasahiu maka adapun yang benar itu at-tahrimu pengharuman lil hadisi karena hadis. Oke, sampai di situ nanti ke bawahnya saya akan jelaskan atau dibaca semuanya gimana? Karena ini terakhir ya. Dibaca lagi. Summa hal yulhaqu supaya nyambung. Summa hal yulhaqu. Kemudian apakah disamakanlah ghairul bauli selain kencing. Kalau goiti seperti buang berak. Ya. Bihi dengannya fi tahrimi dzalika di dalam yang demikian itu. Fi hada di dalam ini al-ma yaitu air al-qalil yang sedikit. Fal jumhur maka adapun menurut jumhur ulama itu ala annahu atas sungguhnya dia itu yulhaqu disamakanlah dia bi dengannya bil aula dengan yang lebih utama. Wa inda Ahmada dan menurut Imam Ahmad ibni Hambalin yaitu anaknya Hambal lah layul haqu tidak disamakanlah bi dengannya ghairuhu selainnya. Ya. Bal yakhtasu akan tapi terkhususlah al hukmu hukum tersebut bil bauli dengan kencing. Wa qalu adapun sabdanya fil ma'i yaitu fil ma'i itu sarihun ya sarihun jelas finnahi dalam larangan tersebut anil bauli dari kencing fi dalamnya. Wa annau dan sungguhnya dia itu yajtanibu
menjauhilah ia idza kana apabila adalah dia itu kadzalika seperti itu. Fa idza bala maka apabila kencinglah ia seorang, ia itu maksudnya seorang fi inain di dalam bejana, wasabbahu dan menuangkanlah ia akannya, fil ma'i dalam air, ada ini yang tergenang, fal hukmu maka adapun hukumnya itu wahidun satu. Wa'an Dauda dan dari Daudlah, maksudnya ini Daud Ad-Dohiri ya, la yunajisu tidak menajiskanlah ia akannya, wala yakunu dan tidak adalah dia itu manhiyan dilarang anhu darinya, ila fis surati kecuali dalam bentuk al-ula yang pertama, la ghaira tidak selainnya. Wa hukmul wudu'i dan adapun hukum wudu fil ma'i dalam air, ada yang tergenang, aladhi yaitu sesuatu, bala yang kencinglah, fi dalamnya man orang, yuridu yang mengendakilah dia, al wudu akan wudu, itu hukmul ghusli, hukum mandi, sama itu hukmul ghusli, hukmul ghusli ya. Ya, hukmul ghusli itu maksudnya sama seperti mandi gitu loh ya. Hukmul ghusli hukumnya seperti mandi. Idil hukmu sebab adapun hukum tersebut itu wahidun satu. Waqad waroda dan sungguh datanglah. Yang datang apa ini? Dan sungguh datanglah fi riwayatin dalam satu riwayat. Nah, sorry ini ya. Waqad warada dan sungguh datanglah ia fi riwayatin dalam satu riwayat. Maksudnya yang tentang apa ini? Tentang kencing ya. Tentang kencing. La ya bulan ahadukum fil ma'adda imi summa yatawaddau minhu. Itu ya. La ya bulana jangan benar-benar kencinglah ahadukum salah seorang di antara kamu, di antara kalian fil ma'i dalam air ada imi yang tergenang summa yatawaddau kemudian wudulah ia minhu darinya. Zakaroha menyebutkan layakannya fi syarih dalam kitab syarah wala yunsibha dan tidak menisbatkanlah yakannya ila ahadin kepada seorang pun. Ya, seorang pun maksudnya siapa saja di sini. Waqad akhrajaha dan sungguh telah mentakrijlakannya Abdul Razak wa Ahmadu dan Imam Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah wa Tirmizi dan Imam Tirmizi. Qala dan berkatalah dia hadisun hasanun sahihun. Adapun dia itu hadis hasanun yang hasan, sahihun lagi sahih. Wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban min hadis Abi Hurairah dari hadis Abi Hurairah marfu'an, halnya marfu'. Wa akhrajahu dan mentakrijlakannya At-Tahawi, Imam At-Tahawi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Kalau mau ditakdirkan ianya enggak apa-apa ya. At-Tahawiyu misalkan At-Tahawi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi. Bi ziyadati aw yasrabu. Ya. Dengan tambahan aw yasrabu. Kalau tadi kan misalkan yang sumaya tawadau minhu awyas robu gitu. Oke, ulang lagi kita karena ini terakhir. Mungkin nanti yang baca itu cuma 2 orang. Terus nanti selanjutnya saya jelaskan. Di dalam lafaz
Abi Dawud menggunakan kata-kata atau kalimat apa itu ya? Siapa itu tadi? Menggunakan kalimat walayak tasil fihi. Nah, walayak tasil fihi itu berarti itu menjadi pengganti dari kalimat summa yaktasilu. Kemudian kata-kata janabah winal janabah itu berarti wadan an qauli wa huwa junubun. Itu berarti menjadi pengganti ya dari sabdanya wa huwa junubun. Karena di dalam riwayat Muslim kan menggunakan wa huwa junubun, sedangkan di riwayat Abu Dawud itu menggunakan kata-kata minal janabah. Ya, maksudnya sama aja. Wajah sini ini kenapa ini? Udah Ustaz. Mungkin tadi kepencet Ustaz. Ini kenapa ini? Kok jadi kayak gini? Ada suara. Halo. Nah, Ya Ustaz. Ya, ini kok jadi ini ya, jadi besar-besar gini. Kenapa nggak ada suara? Ada Ustaz. ada suara. Ada suara kan? Ada Ustaz, ada. Ada. Tengah ya. Saya jadi tengah ya, jadi besar ya. Tidak, Ustaz. Tidak ya. Tampilan zoom-nya mungkin. Nah, ya itu makanya tampilan zoom-nya tadi diapain tadi ya. Oh, mungkin ini Ustaz terpencet speaker view-nya, Ustaz. Hah? Pojok kanan. Sudah. Sudah kembali ke jalan yang benar. Ya Allah. Oke. Tadi minal janabah iwadon an qawli wa junubun. Jadi kata-kata janabah itu menjadi pengganti dari kata-kata atau dari kalimat wa junubun. Nah, kemudian wa qawluhuna wal yaktasil di sini berarti menunjukkan bahwa larangan itu berarti bersifat masing-masing, gitu ya. An kulli wahidin minal amrayni alan firodi, bersifat masing-masing. Ya, dua perbuatan di sini ada kencing dan mandi. Nah, gitu. Jadi kalau di Abu Daud kan jelas ya, ya bulana sama walayak tasil. Jadi larangannya jelas masing-masing. Nah, sebagaimana di sini adalah kama huwa ahadul ihtimalaini al-awwalaini fi riwayati summa yaktasilu minhu. Nah, ini sama seperti adanya dua kemungkinan di dalam yang pertama di dalam riwayat summa yaktasilu minhu, ini sama ini. Jadi kata-kata walaiktasil mana itu walaiktasil itu sebenarnya sama. Cuma nanti kemungkinan itu atau dulu. Nah, itu tergantung teknis ya. Ya. Masing-masing itu mau apa? Mau mandi dulu atau kencing dulu. Yang jelas itu dua-duanya dilarang, gitu ya. Dua-duanya dilarang. Jadi dua kemungkinan, yang pertama itu mandi dulu, ya di sini kan summa yaktasilu minhu, kemudian mandi. Berarti kalau kemudian yang pertama adalah kencing dulu. Nah, kemudian mandi atau dibalik. Ya. Mandi dulu kemudian kencing. Ya, sama aja. Nah, ini maksudnya ihtimala al-awwala ini itu kemungkinan yang pertama yang mana dulu gitu. Sebagaimana di dalam riwayat Sumayyak tasilu minhu ini ya. Nah, ini mau yang mana? Kalau yang tasilu minhu kan kemarin sudah di mana ya? Minhu itu kan berarti
diasumsikan dia mandi di luarnya. Ya toh? Kalau kemudian yaktasilu fihi berarti diasumsikan itu berarti dia mandi di dalamnya, nyebur. Ya, nyebur. Berarti maknanya lidorfia, masuk ke dalam. Tapi kalau minhu berarti maknanya litab'id. Jadi dia ngambil dari air yang tergenang kemudian mandi di luarnya. Nah, itu ya berarti tidak semuanya gitu. Dia ngambil pakai ember gitu kan. Tapi dia mandi di luar, ya sama aja katanya. Nah, kemudian qala fi syarhi, ini yang berkata siapa ini qala fi syarhi? Nah, qala ini disebutkan di sini adalah Muhammad bin Husain al-Maghribi, itu menyebutkan di dalam kitab syarahnya, tapi ini dikutip oleh Sonani. Nah, jadi dikutip oleh Sonani. Di sini disebutkan wa hadan nahyu fil mayal katsiril karoha. Jadi kalau larangan itu memang di air yang banyak itu hukumnya makruh. Itu ya. Langsung. Kemudian wa fil mayal qalil tahrim. Larangan itu berarti di air yang sedikit, ya airnya sedikit berarti hukumnya haram. Jadi dua itu. Jadi kalau banyak airnya itu makruh. Kalau sedikit airnya berarti itu haram. Gitu ya. Nah, tapi ada yang berpendapat ada berpendapat sungguhnya larangan tersebut itu sungguhnya hadis itu menghantarkan kepada lafaz larangan secara hakiki dan secara majazi. Nah, gitu ya. Jadi hadis di atas itu menunjukkan lafaz larangan itu, penggunaan lafaz larangan itu dibagi dua. Pertama adalah secara hakiki, yang kedua secara majazi. Apakah kalau secara hakiki berarti betul-betul dilarang? Kalau secara majazi berarti itu larangannya tidak ada sesuatu gitu lah, bukan karena airnya yang najis. Ya, tetapi hanya sebagai ta'abudi. Nanti ada penjelasannya di sini. Maka di sini dilanjutkan fal ahsanu ayakuna min umumil majazi, maka yang lebih baik yang digunakan adalah keumuman makna majazi. Artinya mana yang tidak sebenarnya. Jadi larangan itu betul-betul bukan karena objek atau airnya yang najis gitu loh. Ya. Bukan karena air yang najis. Nah, gitu. Nah, padahal di sini wanahyu mustamalun fi adamil fi'li asyamil tahrim. Padahal larangan tersebut di atas itu kan digunakan untuk meniadakan pekerjaan yang itu akan mengarah kepada aspek pengharuman. Itu yang pertama. Yang kedua, larangan itu kan digunakan untuk meniadakan pekerjaan kepada aspek makruh tanzi. Sekarang bedanya antara haram, kalau haram kan jelas ya. Kalau haram jelas gitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya makruh tanzi. Makruh tanzi itu memang lebih banyak ya orang berpendapat itu kepada kalangan Hanafiyah. Menurut kalangan Hanafiyah makruh tanzi itu adalah ma tolaba tarkuhu. Ma tolaba tarkuhu tolaban ghairu jazimin. Seperti misalkan memakan daging mana itu al-khail ya, makan daging kuda. Nah, itu menurut Hanafiyah, kalangan Hanafiyah makruh tanzi itu maksud adalah sesuatu yang memang dituntut untuk ditinggalkan. Ya, sesuatu yang dituntut oleh syara untuk ditinggalkan. Ya, tetapi kemudian tidak sampai ditetapkan ya. Ditinggalkannya itu hanya lebih baik gitu ya, lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau dilakukan itu ya tidak masalah gitu ya. Seperti misalkan memakan daging al-khail, makan daging kuda. Boleh enggak itu? Ya boleh, cuman itu hukumnya makruh tanzi. Ya, makruh tanzi. Tapi yang lebih baik itu sebetulnya lebih baik ditinggalkan, jangan itu. Nah, itu namanya makruh tanzi. Kalau makruh tahrim gimana? Kalau makruh tahrim itu wajib ditinggalkan. Seperti misalkan orang menjual
atau membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Gitu. Atau orang menghitbah perempuan yang sudah dihitbah oleh orang lain. Itu namanya makruh tahrim, ya, cenderung kepada pengharuman. Maka itu memang hukumnya betul-betul haram, tidak boleh karena cenderung kepada haram. Tapi kalau makruh tanzih itu tidak cenderung kepada haram, ya, sesuatu yang memang boleh dan lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau dilakukan itu tidak masalah. Seperti misalkan memakan daging kuda, ya, makan daging kuda itu boleh apa enggak? Ya, itu makruh tanzih namanya. Makruh tanzih. Kan sampai sekarang apa ada yang mengharamkan kuda? Ada enggak? Hah? Ada. Enggak ada kan? Kuda itu. Tuh ya. Oke. Itu bedanya antara tahrim sama makruh tanzih. Sekarang dilanjutkan. Wa ma hukmul ma'i ar-raqid wa tanajusi bil baul aw mani min at-tathhiri bil iktisali fi lil janabah. Nah, hukum air yang tergenang, hukum air yang keruh, kemudian air tersebut najis karena adanya orang yang kencing di situ. Nah, kemudian mana tadi? Atau kemudian larangan apa namanya? Larangan kencing atau mandi di air, apa namanya, larangan bersuci, ya, larangan bersuci dengan cara mandi di air yang tergenang tadi karena janabah. Ada beberapa perspektif para ulama di sini pendapat. Pertama, menurut mereka di sini air tersebut tetap suci, ya, air tersebut tetap suci. Annau la yunajisu illa ma taghayyara atau ma tughayyiru ahada awsafi. Intinya bahwa air tersebut itu tetap suci, kecuali kalau sudah berubah salah satu sifat-sifatnya. Ya, jadi air yang tergenang keruh tadi, ya, itu tetap suci, walaupun itu ada mungkin dikencingi, ya, tapi tidak sampai merubah salah satu sifat air, itu menurut mereka tetap suci. Gitu ya. Atau misalkan di situ juga ada statement menyatakan larangan mandi di air yang tergenang karena janabah. Kalau misalkan dia tetap mandi, itu airnya menurut mereka tetap suci. Ya, tetap suci. Kenapa menurut suci? Ini alasannya. Sebab larangan di atas itu sebetulnya an-nahyu anhu li ta'abudi saja. Jadi bukan karena apa? Airnya yang najis. Tapi itu memang bersifat ibadah. Jadi kalau orang menjauhi misalkannya, saya kemudian berada di hutan belantara, kemudian saya menemukan air yang tergenang dan saya kemudian tidak mandi di situ, tidak kencing di situ. Itu adalah ta'abudi saja. Saya melaksanakan apa namanya, hukum agama gitu, bahwa itu saya tidak boleh mandi di situ, tidak boleh kencing di situ. Dan kalau saya kemudian mentaati itu hukumnya ta'abudi gitu loh. Bersifat ibadah gitu loh. Sama seperti kemarin yang kemudian Rasulullah melarang orang kemudian bangun tidur, masukkan tangannya di dalam ke dalam bejana. Nah, kalau kita kemudian tidak melakukan itu, ya ta'abudi saja, ibadah saja. Bukan karena tangan kita adalah najis atau bukan, ya tangan kita adalah najis, bukan. Itu karena ibadah saja gitu loh. Tuh ya, sama seperti ini. Ini bukan karena larangan itu karena airnya mengandung najis, bukan. Gitu ya. Tapi karena ta'abudi, bersifat ibadah. Kenapa? Karena wahwa tahirun fi nafsi, karena airnya sendiri itu bersih menurut mereka. Ya. Airnya sendiri itu bersih. Walaupun mungkin dikatakan tadi ar-raqid, ya keruh. Oke, keruhnya. Tapi menurut mereka itu suci, itu. Suci. Ya, kecuali kalau memang sudah berubah salah satu sifat-sifatnya, misalkan keruhnya betul-betul keruh, gitu ya. Kemudian baunya betul-betul bau, gitu ya. Kemudian apalagi warnanya, rasanya, begitu ya. Nah, gitu ya. Sudah
betul-betul tidak enak gitu. Nah, itu kalau itu berarti sudah tidak suci. Tapi kalau memang tidak berubah salah satu sifatnya itu berarti larangan tersebut di atas itu kalau kita tinggalkan artinya tidak melanggar itu ta'abudi ibadah gitu. Nah, ini pendapat siapa sih gitu ya. Wahada indal Malikiyah, ternyata orang yang berpendapat tadi itu dia kalangan Malikiyah. Kalangan Malikiyah mengatakan fa'innahu yajuz atau hurubihi, boleh orang bersuci dengan air tersebut. Kenapa? Karena asumsinya mereka li'anan nahya indahum lil karohah. Ya. Karena larangan menurut mereka itu makruh. Kalau makruh itu kan memang tidak sampai kepada haram. Kecuali kalau makruhnya makruh litahrim. Ya. Itu menurut kalangan Malikiyah. Bagaimana menurut kalangan Zahiriyah? Wa inda Zahiriyah annau litahrim. Pokoknya larangan itu hukumnya haram gitu. Karena Zahiriyah itu kan melihat zahirnya hadis. Ya. Apalagi dikaitkan dengan al-aslu fin nahyi litahrim. Wis lah gitu. Itu. Jadi menurut kalangan Zahiriyah itu hukumnya annau litahrim, hukumnya haram. Kalau orang tetap kemudian melanggar itu ya haram. Oke lah, wa in kana ta'budan katanya. Wa in kana nahyu ta'budan, ya sekalipun memang larangan tersebut itu bermakna ta'budi, bersifat ibadah, la li ajrin tanjisi, bukan karena najis, akan tetapi ini alasan mereka. Ini dalil usul fikihnya. Ya, menurut kalangan Zahiriyah. Akan tapi kan pada dasarnya larangan itu hukumnya haram. Ya toh? Lakin al asla fin nahyi at-tahrim gitu loh. Ini argumentasi saya kira menurut mereka ada benernya juga gitu loh. Maka kemudian tidak bisa disalahkan juga orang kalangan Zahiriyah mengatakan begitu. Ini hukumnya haram, ini dalilnya usul fikih. Oke lah bersifat ta'budi, oke bukan karena najis, oke lah. Tetapi kita lihat dalil usul fikihnya pada dasarnya larangan itu haram gitu loh. An-nahyu al-aslu fi nahyi tahrim. Ini yang digunakan argumentasi oleh kalangan Zahiriyah. Nah, sedangkan kemudian selain mereka ada wa amma indaman farqa bainal qalil wal katsir. Nah, sebagian mereka itu membedakan antara air yang sedikit dan air yang banyak. Ya, gimana caranya? Nah, mereka berpendapat faqalu in kana al-ma'u katsir. Nah, kalau kemudian airnya banyak dan banyaknya itu sesuai dengan batasannya, ya waqulu ala asli fiadi. Nah, banyak sesuai dengan batasannya seberapa banyaknya itu? Ya, itu kan banyak argumentasi, banyaknya seberapa. Nah, banyak seberapa di sini memang walam yataghayyar ahadu ausofihi. Yang jelas tidak sampai merubah atau sifat-sifat air. Ya, jadi sifat-sifat airnya tidak sampai berubah. Maka itu berarti itu wahwal tohir. Itu berarti airnya suci. Ya, nah, suci. Sekarang suci. Dalil kesuciannya apa argumentasi mereka? Wa dalil ala tahuriyati, dalil atau argumentasi mereka mengatakan suci itu adalah tahsisu hadal umumi. Ya. Nah, dalilnya adalah pentahsisan atau dalil yang mengkhususkan terhadap umuman hadis ini, umuman ini. Apa itu? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, ya toh? Illa, kalau kemarin kan ada tambahan itu. Illa intaghayyara rihu ata'muhu aw launuhu allati tahdusu fihi. Itu pentahsisannya, gitu argumentasi mereka begitu. Padahal sebetulnya kan kemarin ada tambahan ilahnya itu kan memang itu bukan tambahan itu kan dhaif ya. Sebetulnya bukan tambahan itu adalah kesepakatan ulama saja gitu loh. Bukan dalil tahsis sebetulnya. Tapi mereka mengatakan ini ada berargumentasi dengan dalil yang mentahsis terhadap umuman
hadis. Ya, keumuman hadisnya kan al-ma'u tahurun, betul kan? Al-ma'u tahurun la yunajis sayun. Nah, itu kan keumuman hadis. Tapi kemudian ada tambahan. Nah, tambahannya itu illa intaghayyara rihu aw tamu wa launuhu gitu loh. Nah, cuman kadang-kadang illa annahu qad yuqal, cuman kadang-kadang dikata ada yang berpendapat begini. Pendapatnya gimana? Idza qultum annahyu lil karaha fil kasir fala tahsisa li umi hadisil babi. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa larangan itu hukumnya makruh, tapi di air yang banyak. Jadi larangan hukumnya makruh itu di air yang banyak. Kalau begitu berarti kalau larangan hukumnya makruh di air yang banyak, berarti tidak ada namanya taksis terhadap keumuman hadis ini. Kalau misalkan di sini ya ada yang berpendapat larangan tersebut hukumnya haram di air yang banyak, berarti kalau begitu kan nggak ada taksis. Betul kan? Nggak ada taksis lah. Nggak ada dalil yang mentaksis terhadap keumuman hadis ini kan. Al-ma'u tahurun la yunajis sayun, udah selesai. Nah, itu. Kalau larangan itu dihukumi makruh. Nah, sekarang itu yang pertama. Yang kedua, wa in kana al-ma'u qalilan. Nah, kalau air itu sedikit dan sedikitnya itu menurut batasan asalnya, maka larangan tersebut hukumnya adalah fannahyu anhu litahrim. Ya, maka larangan di hadis tadi itu hukumnya haram. Nah, sebab apa mereka alas argumentasinya? Kalau seperti itu sebab idhum ghairu tahirin wala mutahhirin, sebab air itu tidak suci lagi tidak mensucikan gitu loh. Ya. Karena diasumsikan nih air yang sedikit itu kan itu diduga keras akan berubah. Ya. Diduga keras akan mengandung najis dan berubah salah satu sifatnya. Tapi kalau banyak kan diasumsikan tidak gitu loh. Nah, dasarnya di sini wahada ala aslim fi kauni nahyilin najasah, karena dasar mereka itu adalah larangan tersebut tuh karena airnya najis gitu loh ya. Airnya najis. Ya, statement tadi kan ghairu tahirin wala mutahhirin, jelas kan? Tidak suci lagi tidak mensucikan, ya otomatis kan? Dasar argumentasi mereka wahada aslim fi kauni nahyilin najasah. Ya sih, karena ini dasar argumentasi mereka karena keadaan larangan tersebut di atas itu adalah diasumsikan terhadap air yang mengandung najis. Ya, kalau airnya nggak najis ya nggak haram. Ya. Kemudian disebutkan beliau di sini adalah Muhammad bin Husain al-Maghribi juga menyebutkan dalam kitab Syarah ada beberapa pendapat wa zakara fi syarhi al-aqwal fil baul fil ma'i wa annahu la yuharramu fil kasil al-jari kama yaqtadihi mafhumu hadal hadis. Nah, dia menyebutkan dalam kitab Syarah ada beberapa pendapat di sini tentang kencing di air, Ya. Ini nggak disebutkan air yang mengalir, pokoknya kencing di air. Nah, menurut kencing yang di air itu dikatakan wa annahu la yuharramu. Itu tidak haram kalau itu kencingnya di air yang mengalir. Ya. Kalau kencingnya di air yang mengalir wa annahu la yuharram fil kasil al-jari, dibulak-balik kata-katanya supaya paham. Ya. Kalau kencingnya di air yang mengalir itu menurut mereka itu tidak haram. Di air yang banyak mengalir seperti mungkin air sungai gitu ya. Ya. Air apa lagi itu. Nah, gitu. Jadi kalau itu memang kencingnya di air yang mengalir dan juga airnya itu banyak, itu tidak diharamkan. Sebagaimana ketetapan ini dipahami dari hadis tersebut di atas. Ya. Tersebut di atas kan layak jadi, betul kan? Kalau mengalir itu berarti kan tidak dilarang. Nah, yang dilarang itu kan air yang tergenang tidak mengalir gitu loh.
Tuh ya. Nah, namun wal aula ijtinabuhu. Namun yang lebih utama itu yang menjauhinya. Ya. Mau itu apakah mau banyak apa sedikit, yang lebih utama yang menjauhinya. Ya, apalagi kita asumsikan tuh tadi adalah unsur ibadah ya, wis. Yang penting kita melaksanakan. Nah, sekarang bagaimana kalau airnya sedikit? Amal qalil al jari, sedikit tidak mengalir ya, sedikit tapi mengalir. Bagaimana kalau air sedikit mengalir? Nah, mengenai air yang sedikit dan mengalir, ada pendapat pertama, fakila yukrahu. Pendapat pertama, makruh hukumnya. Pendapat yang kedua, wakila yuharramu wa huwa al-aula. Pendapat kedua, lebih utama haram. Gitu ya. Lebih utama haram. Itu pendapat yang kedua. Menurutku, menurut Sonani ini. Menurut Sonani yang lebih utama itu ya menyelisihinya. Maksudnya gimana sih menyelisihinya itu? Ya tidak usah ke situ. Yang lebih utama itu ya membedai itu. Sebab di dalam hadis itu kan memang larangannya kencing di air yang tidak mengalir. Kok ada air yang sedikit mengalir di sini? Nyata? Jadi yang lebih utama itu menyelisih pendapat itu. Ya gunakanlah hadis yang ini. Karena hadis ini kan memang larangannya di air anaya finahi anil baul fima laya jeri gitu loh ya. Tuh, larangan itu kan memang di air yang tidak mengalir, bukan air yang mengalir. Ya, itu. Kok ada air yang mengalir? Gimana itu ceritanya? Nah, gitu. Maka di sini kalau begitu kan memang falayasmul al-jariyah qalilan kana am katsiran. Berarti kalau begitu kan tidak mencakup, ya. Tidak mencakup air yang mengalir, baik sedikit maupun banyak. Di situ hadisnya la yajri kok. Ya. Itu. Oke lah kalau begitu, Oka ya, Oka iya apa OKJ. Nah, oke lah kalau begitu. Tapi kalau ada orang berpendapat begini gimana? Ya gitu loh. Laukila bil karohah. Ya, sekiranya ada orang berpendapat hukumnya makruh, ya lakana koriban. Ya, itu lebih mendekati katanya. Ya, lebih mendekati makruhnya gitu ya. Tapi kalau misalkan begini, wa in kana kasiran rokidan. Ini kan sebetulnya apa ya, berandai-andai sekiranya gitu loh ya. Sekiranya atau jika ya. Jika airnya banyak tapi keruh, gimana itu hukumnya? Airnya banyak keruh. Pendapat pertama, ini diingat. Fakila berarti ini akan ada kila-kila tuh. Jadi kita menjelaskannya fakila. Ini pendapat pertama, yukrahu mutlaqon. Gitu. Secara umum hukumnya makruh. Secara umum hukumnya makruh. Pendapat kedua, wa in kana qasidan. Ya, pendapat kedua, ya kalau memang itu disengaja, keruhnya itu banyaknya disengaja, ya illa idza arada apa namanya, tidak sengaja ya tidak, ini maksudnya ya disengaja nih. In kana qasidan illa idza arada, ya. Maksudnya adalah jika itu memang disengaja ya, kecuali secara apa namanya tampak secara spontanitas illa idza arada, kecuali apabila dia memang disengajanya secara spontanitas wa huwa fihi fala karoha. Misalkan begini loh, kalau misal airnya itu banyak keruh dan itu disengaja dibuat oleh orang gitu ya, dibuat kolam, kemudian kita wahwa fihi, kemudian dia masuk di situ, kemudian nanti diisi air, itu memang fala karohata, itu enggak makruh. Kenapa? Karena memang kolam apa namanya tergenangnya itu dibuat banyak keruh tapi kan dibuat gitu loh, dibuat ya mendadak lah gitulah, terus dia masuk di situ, nyebur di situ. Nah itu enggak makruh itu dibuat disengaja kok. In kana qasidan ya gitu.
Nah, lanjutkan. Nah, kalau Fisyari dia juga mengatakan dalam kitab syarah, oke lah, walau khila bitahrim, bagaimana kalau itu dikatakan haram? Kalau itu memang dikatakan haram, lah karena zahara wa aufaqa, ya. Ya, itu berarti jelas, lebih jelas haramnya. Ya lebih disepakati itu kalau itu dihukumi haram. Kenapa? Alasannya memang karena zahirnya larangan di atas, li zahiri nahi, ya. Karena zahirnya secara tekstual memang hadisnya seperti itu. Ya. Ya bulannya kan hadisnya tekstual seperti itu, larangan menunjukkan keharaman gitu loh. Kenapa demikian? Alasannya kenapa demikian? Li'anna fi ifsadan lahu ala ghairihi wa madaratan lil muslimina. Yang karena alasannya yang pertama itu di dalamnya itu, di dalam air yang keruh tadi, itu karena diasumsikan itu akan merusak kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain, termasuk juga memadaratkan kepada kaum muslimin. Itu alasannya. Ya, alasannya. Nah, sekarang bagaimana kalau airnya sedikit lah? Kalau airnya keruh kemudian sedikit, wain kana rokidan kolilan, kalau keruh sedikit piye? Ya, kalau keruh sedikit ya fasohyu atahrim lil hadis. Ya, kalau itu memang sedikit airnya kemudian keruh, yang benar, pendapat yang benar adalah hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, sesuai dengan redaksi hadis tadi. Ya. Oke, itu. Sekarang bagaimana pertanyaannya? 36 saya selesaikannya. Nah, saya selesaikan ini. Mumpung ini malam Ahad ya. Oke. Apa ya? Sumalil haku gairul baul kau qaid bihi fi tahrim malik fi hadal ma'yal. Kali ini pertanyaan. Kemudian apakah boleh disamakan gitu ya selain kencing ini, selain kencing. Misalkan apa nih? Misalkan buang berak nih. Dalam hal pengharamannya di dalam air yang sedikit. Gimana itu? Berak di air yang sedikit tuh, haram ora. Ya. Nah, jumhur ulama mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan ala anahu yulhaqu bihi bil aula. Ya. Yang lebih utama itu disamakan. Ya, lebih utama maksudnya gimana? Wong apa ya? Wong kencing saja di air yang sedikit itu sudah dilarang, apalagi gitu loh ya. Apalagi buang berak di situ di air yang sedikit. Jadi ini menggunakan kias aulawi namanya, menggunakan kias aulawi. Jadi jumhur ulama seperti itu. Jadi bukan hanya kencing ya, kencing saja, kencing airnya itu sudah dilarang, apalagi ini sudah tambah goit, buang berak, sudah bau lagi di situ. Ya, apalagi airnya sedikit lagi ya, lebih diharamkan lagi gitu loh ya. Lebih haram lagi. Bahkan haramnya lebih dari kencing. Paham? Ya, maksudnya gitu ya. Ya. Yang kedua, menurut Imam Ahmad bin Hambal nih, wa inda madhab Hambalin, la yulhaqu bi ghairuha. Menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak bisa itu disamakan dengan yang lain. Ya, kenapa? Karena bal yahtasu al hukum bil baul. Itu kan memang khusus tentang hukum kencing. Itu betul enggak? Ya, dia dasarnya pakai soebori. Soebori. Lihat soebori. Laya bulan nah itu yang dilarang kencingnya. Oke, sedangkan teruskan wa qulu fil ma'i. Ya, pendapatnya fil ma'i dalam air sarihun fi nahyi anil bauli fihi gitu ya. Nah, itu kata-kata fil ma'i itu kan jelas memang larangan kencing di air. Betul kan? Ini loh, la ya bulan ahadukum fil ma'i. Fil ma'i itu loh. Nah, itu kan jelas berarti memang larangan kencing di air yang tergenang. Gitu. Mana tadi? Nah, bahwa oleh karena itu wa annahu yajtanibunya. Wa annahu yajtanibu, maka kemudian orang itu memang menjauhi itu memang kalau memang benar seperti itu larangannya. Idza kana kadzalik, memang apabila memang larangannya
larangannya itu yang dilarang tuh kencing, bukan mandi di sini ya. Nah, jadi seorang lebih baik menjauhinya. Untuk kemudian sekarang yang lebih lucu ya. Faida bala fi inain wasabbahu fil mai'adaim falhum wahidun. Nah, kemudian apabila ada orang kencing di bejana ya, di ember. Nah, setelah kencing di ember kemudian dia menuangkan ya kencingnya itu di air yang tidak mengalir. Piye itu ya. Jadi dia kencing di luar di ember, kemudian dia buang ya kencingnya itu di air yang mengalir. Ya hukumnya sama aja. Fahukum wahidun, maka hukumnya satu. Jadi hukumnya sama aja. Mau dia kencing secara tidak langsung atau kencing secara langsung. Kalau ini kan kencing secara tidak langsung. Dia kencingnya di ember, setelah kemudian sudah selesai kencing di ember, kemudian air kencingnya itu dituangkan di air yang tergenang. Sama aja dilarang. Gitu ya. Yang selanjutnya, menurut Abu Daud itu la yunajisuhu ya, itu tidak najis menurut Daud, bukan menurut Abu Daud ya. Menurut Daud Ad-Dhahiri, Daud Ad-Dhahiri la yunajisu, tidak najis, dan bahkan juga wala yakunu manhiyan, tidak dilarang kecuali memang di dalam bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama itu apa? Mandi kencing secara bersamaan. Kencing secara Bersamaan. Bersamaan. Ini kan menjelaskan fil mai'adaim itu loh. Kecuali di dalam bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama itu apa? Kencing secara bersamaan. Kencing. Tadi loh, apabila ada orang kencing di air di bejana, ya toh. Kemudian dia di bejana di ember lah ya. Embernya itu kemudian dituangkan di air yang tergenang. Fahukmu wahidun, hukumnya podoai, dilarang. Gitu ya. Berarti kan kencing secara tidak langsung. Yang kedua ya, menurut Daud Ad-Dhahiri itu airnya tidak najis katanya itu. Layu najisu, tidak najis, bahkan juga yang seperti itu tidak dilarang kecuali kalau dilakukan seperti bentuk yang pertama apa? Bentuk yang pertama itu ya kencing langsung. Kencing langsung di air, bukan di ember gitu loh. Nah, ini Daud Ad-Dhahiri itu begitu, dia dohiri, namanya juga orang dohiri lah. Ya, yang dohiri itu kan yang dilarang tuh kencing langsung, bukan kencing di ember. Iya. Gitu loh. Paham? Paham, Ustaz. Oke, sedikit lagi. Wah, ini sudah 42. Oke, rapopo lah. Sekarang hukum wudu. Ini saya bacakan aja. Wa hukmul wudu fil ma'adaim alladzi bala fihi mayuridu al wudu. Hukmul ghusli idil hukmu wahidun. Nah, di sini ada kemudian bagaimana kalau hukum wudu, dia wudu di air yang tergenang, tapi sebelum wudu itu dia kemudian kencing dulu gitu loh. Ya. Sebelum wudu kencing Jadi lihat redaksinya itu loh. Ya, alladzi bala fihi loh. Ya, di air yang tergenang, di mana kemudian orang yang ingin berwudu tadi, ini kan bahasanya rumit sekali kalau seperti ini. Nah, orang yang ingin berwudu tadi kencing gitu loh, kencing di situ. Kemudian wudu. Jadi bahasanya adalah ini, bagaimana kalau di sini adalah hukum wudu di air yang tergenang, tapi sebelum kemudian sebelum wudu itu dia kencing di situ. Gitu ya, kencing terus wudu. Ya sama aja itu hukumnya seperti hukum mandi. Ya, hukum mandi. Ya, maka hukumnya satu, sama aja, nggak boleh. Jadi bahasa yang sederhananya adalah ada orang mau wudu di air yang tergenang. Ya, di air yang tergenang.
Nah, air yang tergenang itu dia kan memang diasumsikan belum najis, tapi kemudian dia kencing di situ. Bagaimana itu? Ya, dia mau wudhu tapi kemudian kencing di situ dulu, kencing di situ. Nah, gitu. Itu sama hukumnya dengan hukum mandi. Kan yang dilarang juga di hadis yang lain, di hadis tadi kan walayak tasil tuh. Ya, sama juga larangannya ini sama dengan larangannya mandi di air yang tergenang. Nah, gitu. Maka hukumnya sama aja, hukumnya satu. Maksudnya satu gimana? Ya tetap tidak boleh gitu loh. Nah, jadi ada kasus, ini kasuistik ini ya. Ada kasuistik. Misalkan nih di sini Mbak Safira nih. Mbak Safira ini mau wudhu nih. Tapi sebelum wudhu dia kemudian kencing, ya wis kencing di situ gitu. Piye? Boleh apa enggak seperti itu? Ya. Nah, gimana itu? Mau wudhu di situ di air yang tergenang, tapi sebelum wudhu tuh dia kencing dulu. Itu loh, bala fi man yuridu al wudhu. Ya Allah. Nah, itu kasuistik ya. Ini contoh. Nah, tetap tidak boleh itu dihukumi seperti hukumnya ghusl, hukumnya mandi. Ya, tetap dilarang. Gitu. Nah, ini kasusnya seperti ini. Ini juga berdasarkan hadis. Ada juga nih hadis yang lain nih. Wa qad warada fi riwayatin la yabulanna ahadukum fil ma'daimi summa yatawaddu. Kan ini. Summa yatawaddu minhu. Nah, ini di dalam riwayat hadis yang lain disebutkan tidak boleh salah satu di antara kan kencing dari yang tergenang kemudian wudu minhu darinya. Nah, kalau tadi kan berarti melanggar larangan ini, ya toh? Yang tadi loh. Ya. Ya orang tadi melanggar larangan ini, padahal ini kan dilarang mandi di air yang tergenang atau kencing dari yang tergenang, kemudian wudu di situ. Bahkan di dalam riwayat Baihaqi dan seterusnya itu ya, di bawah bukan hanya wudu tapi ada tambahan au yashrabu, minum. Ya. Ya kita simpulkan. Tuh, minum. Ya, sumaya tawadau minhu au yashrabu. Kemudian wudu atau minum di situ. Kita tidak boleh. Gitu. Cuman hadis ini katanya nih disebutkan fi syarhi walain yumsibha yala hadin. Jadi di dalam kitab syarah ini disebutkan dia tidak menisbatkan kepada seorang pun. Di sini siapa saja ya. Hadis ini tidak dinisbatkan kepada dikhususkan kepada satu orang, kepada yang jelas di sini siapapun orangnya ya itu. Nah, hadis ini memang ditakhrij oleh Abdul Razak, Ahmad, dan Tirmidzi. At-Tirmidzi memang istimewanya adalah hadisun hasanun sahihun. Mesti dia mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Ibnu Hibban min hadisi Abu Hurairah marfu. Oke, sampai kepada Rasulullah. Akhraja Tahawi. Raja Tahawi Ibnu Hibban, Baihaqi. Nah, ini ada Baihaqi ditambahkan dengan menggunakan kata-kata au yashrabu. Oke, sampai di situ saya kira sudah bisa dipahami ya. Oke, sudah bisa dipahami. Ini sudah hampir jam 10 kurang. Syukron ala husni timamikum. Ini berakhir dengan alhamdulillah dengan lancar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kelancaran.